Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan-rekan mahasiswa manajemen perkebunan. Kali ini kita akan praktikum melanjutkan praktikum sebelumnya. Jadi masih di acara COP12. Ini untuk acara 1B. Yaitu kita akan mengubah data yang sudah dipersiapkan kemarin menjadi fungsi produksi COP12 dengan metode regresi linier berganda. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah teman-teman mengkopikan data yang sudah ditransformasi ke bentuk logaritma natural atau len ke SPSS 16. Di data view, di jendela data view kita kopikan ya. Nah, kemudian kita beri nama di variabel view seperti yang kemarin sudah kita lakukan. Untuk penamaan menyesuaikan dengan nama-nama yang ada di tabel Excel. Jadi yang pertama di kolom pertama itu ada kernel oil, kita kasih nama kernel oil. Kemudian yang kedua kita kasih nama tenaga kerja. Kita kasih nama tandan buah segar. Dan perlu diingat teman-teman untuk pemberian nama ini jangan mempergunakan spasi karena akan error, tetapi mempergunakan underscore atau disambung saja. Kemudian kita kembali ke data view, sudah diberi nama semuanya dan sudah di copy pastekan. Teman-teman bisa memperoleh fungsi regresi linier berganda dengan klik analyze, kemudian pilih regression, kita klik linear. Nah, yang menjadi faktor dependent adalah hasil produksi. Jadi karena data produksi kita itu hasilnya adalah kernel oil adalah faktor dependentnya. Jadi ini tergantung ya, yang jadi output itu adalah yang dependent, output atau hasil produksinya, dan semua yang menjadi faktor input adalah faktor independennya. Jadi nanti line data bisa lain, tergantung apa yang menjadi output dan apa yang menjadi input. Kemudian diklik statistik, diklik estimate dan model fit. Yang lain tidak usah diperhatikan, tidak usah dicentang karena kita hanya akan mengetahui fungsi persamaan linearnya. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Yang dilihat adalah tabel yang ada tulisan B-nya ini ya, yang terakhir ini. Kita akan pindahkan untuk supaya teman-teman mengetahui lebih mudah mengetahuinya. Nah, oke. Saya kasih tahu teman-teman bagaimana cara membacanya. Ini untuk tabel yang ini yang dilihat hanya ini aja ya. Yang dilihat ini saja. Dan dari situ bisa dibaca fungsi persamaan linearnya. Jadi persamaan karena ini tadi kita pakai adalah dalam bentuk len atau logaritma natural, maka nanti tulisannya juga dalam bentuk len. Persamaan linearnya adalah ini ya, teman-teman. Outputnya adalah kernel oil di len.
Dari yang atas dulu ya, yang konstantanya berarti minus 5,586 ditambah 1,122 ln TBS, saya singkat ya, dan buat juga dari TBS, ditambah, karena ini di depannya 3 ini enggak ada apa-apa atau kosong, itu kita bisa mengartikannya itu 0. Ditambah 0,368 ln modal. Nah, udah selesai apa belum nih teman-teman? Belum ya, karena ini baru persamaan linearnya. Kita masih harus mengubahnya ke fungsi produksi Douglas. Nah, bagaimana kita mengubahnya? Kalau dari persamaan linear menjadi persamaan fungsi produksi Douglas itu dengan mempergunakan anti logaritma natural atau anti-ln. Tujuannya supaya ini nanti ln-nya ini hilang, supaya ln ini bisa hilang. Nah, kalau nanti di anti-ln kan bagaimana? Jadinya nanti kernel oil sama dengan E pangkat minus 5,586, karena nanti anti logaritma berarti plus ini nanti jadi kali ya, jadi hilang, di TBS pangkat 1,122 dan modal pangkat 0,368. E ini nilainya adalah 2,71828. Jadi kalau kita hitung ya, menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 0,03 0,037 bulatan ya, 375 ya. TBS pangkat 1,122 modal pangkat 0,3368. Ini yang nanti namanya pangkat 1,12, 0,368, pangkat-pangkat ini itu yang dinamakan koefisien fleksibilitas input. Nah, apabila ini dijumlahkan, di koefisien fleksibilitas ini kalau dijumlahkan ya, nah teman-teman, kalau dari koefisien fleksibilitas apabila kita menyatakan TBS ini adalah faktor X ya, misalnya model ini Y ya kan, misalnya. Tapi ketika nanti X ditambah Y itu lebih dari 1 disebut increasing return to scale.
Kalau X ditambah Y-nya kurang dari 1, itu nanti disebut decreasing return to scale. Tapi kalau X ditambah Y sama dengan 1, berarti disebut constant return to scale. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kalau ini lebih dari 1, berarti otomatis faktor produksinya akan lebih sedikit daripada dengan output yang dihasilkan, sehingga bisa dikatakan mengalami keuntungan perusahaannya. Tetapi kalau hasilnya itu jika ditambahkan kurang dari 1, maka bisa disebut bahwa lebih banyak output yang dikeluarkan dibandingkan, lebih banyak input yang dikeluarkan dibandingkan output yang dihasilkan, sehingga perusahaan mengalami kerugian karena lebih banyak biaya-biayanya, lebih banyak input-inputnya, hal-hal yang diberikan untuk menghasilkan produksi, sehingga perusahaan otomatis lebih rugi. Kalau sama dengan berarti perusahaan tidak mengalami untung, tidak mengalami rugi, bisa saja dikatakan perusahaan hanya balik modal saja, tetapi tidak mendapatkan kelebihan, tidak mendapatkan keuntungan. Jadi di tahun 2015 ini perusahaan yang kita gunakan datanya mengalami apa ini? Di tahun 2015 1,12 ditambah 0,3668, kalau dijumlahkan berarti lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, sehingga bisa dikatakan di tahun 2015 perusahaan mengalami increasing return to scale atau mengalami keuntungan. Perusahaannya ada kelebihan yang mereka dapatkan. Nah, itu tadi yang tahun 2015. Sekarang yang tahun 2016. Kita akan memperbandingkannya. Bagaimana sih perbedaan status produksi perusahaan di tahun 2015 dan tahun 2016? Apakah ada kenaikan atau justru malah mengalami penurunan? Nah, kita akan mengujinya. Di tahun 2016 sama juga. Kita copy paste kan ke SPSS. Masih menggunakan data yang tadi aja ya. Dipastikan. Lalu lakukan hal yang sama, analyze, regression, linear, disamakan, kita okekan saja. Nanti akan muncul output yang untuk tahun 2016. Yang paling bawah sendiri, lihat yang ada nih, minusnya ini ya. Ada B-nya ini. Kita sama. Ini yang untuk tahun 2016. Baik, kita tulis dulu bagaimana persamaan linearnya.
ln kernel oil sama dengan minus 1,374 ditambah 0,87 ln TPS ditambah, maaf ya, ini minus ya harusnya, karena ini ada minus di sini, itu minus 0,111 ln modal. Lalu bagaimana persamaan fungsi produksinya? Fungsi produksi karbo 11-nya anti logaritma natural ya, diantilankan, jadinya kernel oil sama dengan pangkat minus 1,374 plusnya hilangkan jadi TPS pangkat 0,87 modal pangkat minus 0,111. Nah, kalau dilihat, kalau andaikan ini TPS ini X dan modalnya Y, maka penjumlahan koefisien fleksibilitasnya sama dengan berapa? X ditambah Y ternyata kurang dari 1, sehingga di tahun 2016 perusahaan mengalami decreasing return to scale, yaitu penambahan inputnya ternyata lebih besar dari penambahan outputnya. Sehingga kalau inputnya justru lebih besar daripada outputnya, alias hasil produksinya malah lebih sedikit dibandingkan pengorbanan perusahaan yang telah dilakukan, maka perusahaan mengalami kerugian. Kemudian kita membandingkan antar faktor input masing-masing tahun. Pertama kita lihat dulu ya Kak, untuk mengetahui faktor input apa saja sih yang patut dibenahi. Di tahun 2015 koefisien fleksibilitas dari tanen buah segar berapa ini? 1,122. Modalnya 0,368. Di tahun 2016 TPS sama dengan berapa? 0,87. Ini nolnya bukan 6. Modal minus 0,0111. Lihat ya, untuk faktor tanen buah segar ternyata di tahun 2016 mengalami penurunan. Di tahun 2016 faktor modal juga mengalami penurunan. Berarti faktor yang perlu dibenahi supaya tidak terus-terusan mengalami penurunan hasil produksi, supaya kernel oilnya itu bisa meningkat, maka yang perlu dibenahi adalah faktor yang berdasarkan kita lihat satu persatu koefisien fleksibilitas inputnya,
itu apa saja? PBS dan modal. Begitu. Nah, ya teman-teman. Lalu setelah itu kita perlu lihat, tadi kan faktor inputnya itu sebenarnya ada 3, tandan buah segar, modal, sama tenaga kerja. Tetapi kenapa tenaga kerja di sini nggak ada, tidak muncul persamaannya, baik di tahun 2015 maupun di tahun 2016. Kenapa? Sebenarnya jawabannya adalah karena tenaga kerja baik di tahun 2015 dan tahun 2016 di sini di datanya jumlahnya sama semua, 111 setiap tahunnya. Berarti tidak ada perubahan. Kita tidak bisa melihat pengaruhnya karena mau faktor produksinya meningkat ataupun menurun, kita jumlah tenaga kerjanya sama aja. Di situ tidak akan bisa dilihat apa pengaruh tenaga kerja bagi peningkatan hasil produksi. Sehingga tenaga kerja tadi tidak muncul di fungsi persamaan niat hingga menjadi fungsi produksi progres. Itu ya, teman-teman. Sekian praktek kita kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan semuanya juga bisa mempraktekannya secara mandiri di rumah atau tempat teman-teman masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.